Pernah ngerasa nggak sih ada dorongan kuat buat ngelakuin sesuatu yang, ya, sedikit bahaya? Nah, dalam bahasan kali ini, kita bakal bongkar sains di balik dorongan buat ambil risiko itu. Kita akan coba bedain mana yang namanya berani dan mana yang cuma nekat buta. Oke, yuk kita bahas. Ada sensasi tersendiri kan? Jantung rasanya mau copot, tapi anehnya seru. Pertanyaannya bukan soal perasaannya ada atau enggak, tapi kenapa sih otak kita seolah-olah dirancang buat ngejar rasa itu? Apalagi pas masa remaja. Nah, buat jawab itu, kita perlu bedah sedikit apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kita perlu lihat mesin kimia yang jadi motor penggerak kita. Bagian ini bakal ngebahas biologi di balik keinginan buat menantang batas. Jadi, ada seorang ahli namanya Lawrence Steinberg, dia punya istilah keren, sensory seeking. Gampangnya gini, otak remaja itu ibarat pabrik dopamin yang lagi super sensitif. Dopamin itu kan zat kimia yang bikin kita happy dan puas. Nah, setiap pengalaman baru, yang intens, yang menantang, itu langsung bikin otak kebanjiran dopamin. Makanya tantangan itu rasanya nikmat banget. Jadi, penting banget buat dicatat ya. Dorongan ini tuh bukan cacat, bukan error dalam sistem kita. Justru sebaliknya, ini tuh kayak kita dikasih mesin mobil sport super kencang. Pertanyaannya bukan gimana cara matiin mesinnya, tapi gimana caranya kita jadi pengemudi yang jago. Dan disinilah kita sampai di bagian paling penting. Mesin yang sama, tapi bisa bawa kita ke dua tujuan yang beda 180 derajat. Ibaratnya ini persimpangan jalan paling krusial. Mau jadi pemberani atau cuma jadi nekat? Di satu jalur ada yang namanya pengambilan resiko positif. Ini nih saat kamu pakai energi itu buat ikut kompetisi, ya kan? Mau itu olahraga, debat, apapun yang bikin kamu berkembang. Nah, di jalur satunya ada pengambilan resiko negatif. Ini yang cuma ngerusak diri sendiri, ngerusak orang lain, tanpa ada hasil baiknya sama sekali. Sayangnya, jalur nekat ini bentuknya macam-macam banget dan mungkin sering kita lihat di sekitar kita. Balap liar yang taruhannya nyawa di jalanan, tren-tren aneh buat nyakitin diri sendiri cuma karena ikut-ikutan, challenge online yang super bahaya cuma demi viral, sampai, ya, perundungan fisik. Semua itu sumbernya sama, tapi setirnya dibelokin ke arah yang salah total. Setiap pilihan di persimpangan tadi pasti ada harganya. Sekarang kita ngobrol jujur-jujuran ya. Berapa sih harga yang harus dibayar kalau milih jalan nekat? Ini kutipan yang nusuk banget, tapi benar adanya. Seringnya, akibat dari satu keputusan nekat itu nggak bisa diandu. Efeknya permanen. Bisa ngubah sisa hidup kamu dalam satu kedipan mata. Coba kita pecah lagi ya struk pembayarannya. Dari sisi kesehatan, ya itu tadi bisa cacat seumur hidup, trauma fisik. Dari sisi masa depan, wah ini juga ngeri. Satu aja catatan kriminal di SKCK, itu bisa nutup pintu kamu buat jadi ASN, TNI, Polri, atau bahkan kerja di perusahaan gede. Dan jangan pernah lupa keluarga. Beban mental, beban biaya yang mereka harus pikul, itu berat banget. Oke, cukup sisi gelapnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Karena ini bukan soal nahan-nahan energi itu, sama sekali bukan. Ini soal gimana kita jadi arsiteknya, merancang penyaluran energi itu buat jadi sesuatu yang keren. Blueprintnya simple tapi ampuh banget. Cuma 3 langkah. 1. Temukan arena lo. 2. Tumpahin semua energi dan adrenalin lo di sana. 3. Pakai itu buat bangun warisan lo. Bangun sesuatu yang bisa kamu banggain. Dan arenanya itu bisa macam-macam loh. Suka ngebut? Jangan di jalan raya, ada sirkuit resmi. Punya energi fisik yang meledak-ledak, coba deh bela diri atau olahraga kompetitif. Suka jadi pusat perhatian? Panggung seni pertunjukan itu tempatmu. Bahkan, gabung sama komunitas yang positif itu udah sebuah bentuk keberanian loh. Nah, di zaman sekarang ini penting banget buat diingat. Viral karena aksi konyol atau nekat itu sebentar banget hilangnya dan seringnya ninggalin malu. Tapi viral karena prestasi, itu abadi. Itu bakal nempel terus sebagai bukti kalau kamu itu hebat. Jadi, pada akhirnya semua kembali ke sini. Kamu punya mesin super canggih di dalam diri kamu. Sekarang pertanyaannya ada di tanganmu. Kamu mau jadi pengemudi andal yang membangun sesuatu yang luar biasa? Atau kamu biarin mesin itu nabrak dan hancur berantakan? Pilihan ada di tanganmu.